Ya, kita akan bahas tentang Asmaul Husna, Ananda. Semoga fokus, ya, sedikit saja. Kita akan belajar tentang ajaran Islam, ya. Kalau berbicara tentang akidah, artinya dua, yaitu ketuhanan dan kepercayaan. Ya, itu akidah. Kalau ditanya akidah umat Islam, itu adalah tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Tauhid terbagi tiga. Yang pertama ada rububiyah. Kata dasarnya Rob. Ya, boleh diingat. Kalau misalnya Rob berarti kita mentauhidkan Allah sebagai pencipta. Ya, kita semua makhluk ya dan alam semesta. Ya, rububiyah. Kata dasarnya Rob. Kalau yang uluhiyah aja ulu satu ya, berarti kita mengisahkan Allah ya sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Ya, kalau Rob tadi sebagai pencipta, maka ulu ya, uluhiyah satu-satunya sebagai yang kita sembah. Ya, salat kita, ya salat kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Ya, dan terakhir inilah yang kita bahas yaitu tentang asma wa sifat. Ya, tentang nama sifat Allah. Nah, ya. Ini sebagian sudah ada mengumpulkan catatan ya, dalil Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180. Ini dalil ya dasar tentang Asmaul Husna. Ya, jadi dikatakan di sini hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya, maka kita berdoa memohon gunakanlah nama-nama Asmaul Husna. Ya, Nak, misal mau ya Allah berikanlah aku rezeki. Kita sebut ya Rozak. Nah, seperti itu ya. Jadi berdoa memohon dengan Asmaul Husna. Next, kalau hadisnya ya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ya, 100 dikurang 1. Siapa yang menjaganya, maka dia masuk surga. Ya, jadi hanya menghafal ya, tapi juga tahu artinya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu, apa yang mau kita pelajari, Bu? Nah, ya, jadi yang Asmaul Husna kali ini kita pelajari ada 8. Ya, mohon siapkan kertas. Ya, tes sekali lagi, mohon siapkan kertas. Nanti saya akan menyuruh Anda membuat contoh. Ya, contoh nyata masing-masing satu. Ya, satu saja dari masing-masing Asmaul Husna yang kita bahas. Ya, kita masuk Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Karim. Apa arti Al-Karim? Ya, Maha Pemurah. Ya. Jadi di sini Allah memberi ya tanpa kita minta ya, kebaikan banyak ya, tanpa kita minta, tanpa kita request gitu ya. Allah Maha memberi. Ya, jadi kalau kita yakini Al-Karim ini ya, Allah Maha Pemurah ini, maka kita bersikap dermawan. Ya, tugas pertama boleh kita ya. Jadi Al-Karim sifatnya adalah dermawan. Silakan memberi contoh. Tuliskan contohnya ya sekarang. Al-Karim sifat dermawan. Contohnya apa? Ya, langsung buat namanya. Misalnya siapa nih? Raffi. Raffi menyumbangkan apa ke siapa? Misalnya gitu. Nah ya, langsung buat satu contoh sikap dermawan. Ya. Silakan ditulis ya. Di sini ada saya buat contoh ya, mungkin membagikan sembako ya, atau membagikan apa yang dibagikan ke pemulung pinggir jalan, atau memberikan santunan anak yatim ya, atau mungkin program Jumat berkah. Ya, silakan sambil tulis satu contoh sikap dermawan ya. Ini aplikasi dari Al-Karim. Ya, Nak, lanjut. Ya. Yang kedua, Al-Mu'min. Ya. Maha pemberi rasa aman. Ya, jadi kita aman itu Allah yang menurunkan. Ya, jadi kalau kita percaya Allah Al-Mu'min, ya, memberikan pertolongan dan perlindungan, maka kita menjadi orang yang bisa menjaga lidah, ya, menjaga lisan, ya, dari menjaga seseorang, ya, orang-orang di sekitar kita dari bahaya ucapan kita dan dari bahaya tangan kita. Ya.
Next, ini tugas yang kedua, silakan Al-Mu'min, Maha Pemberi Rasa Aman. Buat contohnya, ya di sini misalnya saya contohkan Pak Polisi membantu, ya orang-orang menyeberang jalan, itu rasa aman ya, nah, boleh. Terus ada misalnya apa nih, mengunjungi, ya atau memberi dukungan, ya bantuan kepada korban bencana, ya didatangi, orang jadi rasa aman gitu ya. Terus yang lisan, ya berani berkata jujur. Ya, misalnya tidak gibah. Ya, buat contohnya. Ya, silahkan. Jadi untuk al-mukmin ada dua contohnya ya, Nak. Satu terkait rasa aman, ya, apa sifatnya? Ya, apa contoh sifatnya? Ya, ini saya katakan Pak Polisi ya. Satu yang terkait dengan lisan. Nah, jaga lidah. Apa contohnya? Berarti al-mukmin ada dua contohnya. Ya, Nak ya, silahkan boleh dicoret-coret dari sekarang. Ya, al-mukmin memberi rasa aman. Ya. Next, yang ketiga, al-wakil. Ya, artinya Allah memelihara, mengurusi. Ya, ibarat kalau ketua ada wakil, gitu ya. Jadi ada yang membantu, ya. Allah memelihara, mengurusi kebutuhan makhluknya, ya, di dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau udah yakin dengan Allah, ya, maka kita harus berserah diri. Tawakal, ya, istilahnya tawakal. Maka contoh dari al-wakil ini adalah kita memiliki sifat tawakal. Apa contohnya kalau kita tawakal? Ya, kita berdoa. Maka yang ketiga, ya, untuk al-wakil contohnya itu adalah kita berdoa. Silakan buat contoh misalnya siapa nih? Aldo. Aldo sebelum makan. Nah, itu juga contoh salah satu al-wakil. Ya, nah, silakan ditulis. Apalagi yang berdoa sebelum melakukan atau sesudah melakukan sesuatu. Silakan ya, itu contoh untuk al-wakil. Buat namanya, terus berdoa untuk apa misalnya. Ya. Next, itu tadi al-wakil ya. Jadi bersifat tawakal ya, berserah diri contohnya dengan berdoa. Jadi, contohnya buat namanya ya, dibuat namanya terus dia berdoa sebelum atau sesudah apa gitu ya. Next. Nah, ini dia ya, nah, contohnya. Nah, ya bertawakal ya, berserah diri. Contoh berdoa sebelum tidur ya. Di contoh Anda ini tolong tambahkan namanya ya, misalnya saya ya atau siapa. Ya, Juli misalnya ya, Juli berdoa sebelum makan, misal. Nah, ya ini dia. Lanjut. Selanjutnya ini maha apa ini ya? Al-Matin, ya maha kokoh, kuat. Ya, jadi Allah memberikan rahmat dan azab, ya itu tanda Allah maha kuat. Ya, kalau kita mengamalkan Asmaul Husna ini, ya kita harus istiqomah, ya teguh dalam pendirian. Ya, nggak boleh pelin-pelan. Ya, besok A, besok B. Ya, besok ke si A, besok si ke B. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kita harus teguh pendirian. Ya, Al-Matin. Ya, di sini. Jadi kita tidak boleh bersikap rendah diri, ya, karena semua makhluk ya, semua hamba Allah itu sama gitu ya. Maka sifat yang harus dimiliki ini, ya, kalau al-matin ini kita ya tidak mudah terpengaruh. Nah, kira-kira apa contohnya nih? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, Bu. Buat ceritanya. Diejek. Coba buat ceritanya. Ya, Bu. Ya, misalnya saya tidak ikut Budi, ya, buka diam-diam, misalnya ya, ketika diajak kawan, misal. Apalagi, pokoknya yang mencontohkan kalau Anda teguh pendirian, ya, tidak mudah terpengaruh, ya, ikut-ikutan ya orang lain. Nah, ini dia al-matin, ya, maha kokoh. Ya, Farel. Ya, jadi dibuat contohnya. Buat namanya si ini misalnya tidak ikut merokok, misalnya ya, walaupun kumpul dengan sesama kawan yang merokok. Nah, ini dia misalnya ya, Nak ya. Lanjut. Al-Jami ya, artinya maha mengumpulkan. Ya. Jadi di akhirat nanti ya, Allah akan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita idolakan, ya, bersama orang-orang yang sesuai dengan kita. Ya, jadi padang mahsyar ya. Kalau kita pengikut Rasul, kita akan
bariskan bersama Rasulullah, ya, Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, maka kalau kita memiliki sifat al-jami, kita akan memiliki sifat pemimpin, ya. Pemimpin itu kan mengumpulkan. Ya, sama ingat sholat jamaah, ya, jamaah berkumpul. Nah, ini dia ya. Next, contoh al-jami, ya, maha mengumpulkan ini, silakan buat contoh kepemimpinan. Contohnya ketua kelas, misalnya ya, menghandle untuk kelas, misal, ya, atau ketua kelas mengajak untuk doa bersama, misal, ya. Silakan dibuat al-jami, ya. Next, al-adil, ya. Adil itu artinya lurus, ya, menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ya, jadi adil itu memang agak sulit ya untuk dipercayai gitu ya. Tapi yang pasti adil tidak berarti selalu sama, ya. Artinya adil itu sesuatu yang sesuai pada tempatnya. Ya, jadi contoh adil, apa bersikap adil? Siapa bisa contoh? Ya, misalnya seorang kakak ya sama-sama memberi adiknya kue, misal, ya. Atau saya membagi sama rata. Gimana? Ya, membagi sama rata. Ya, boleh. Kalau seusia boleh ya, Farel, boleh. Boleh sama rata. Tapi kalau misalnya, anggap saja orang tua, satu anaknya kuliah, satu anaknya SD, nggak mungkin sama-sama jajannya 100.000. Nah, misal gitu ya. Jadi itu tidak adil. Jadi adil sesuai dengan tempat atau porsinya. Ya, silakan dibuat contohnya. Boleh tentang orang tua ya yang membagikan apa ke anaknya gitu ya. Next, al-akhir. Nah, ini yang terakhir, artinya Allah Maha Akhir. Saat semua hancur nanti di hari kiamat, ya maka hanya Allah yang ada. Nah, ya, hanya Allah yang ada. Ya, jadi di sini kalau mengamalkan al-akhir ini kita memiliki sifat takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, jadi untuk al-akhir silakan sekali lagi contohnya dua. Ya, contohnya dua. Satu yang menjalankan perintah Allah. Contoh, saya melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, yang contoh keduanya menjauhi larangannya. Misalnya, apa larangan Allah? Nah, saya tidak meminum khamar. Saya tidak meminum alkohol. Baik, dia ringkasannya ya sedikit semoga dapat dipahami. Silahkan yang ada yang mau ditanyakan. Siapa Miki? Itu siapa? Ya, silakan, Nak. Saya, Bu. Siapa tuh saya? Ya, jadi ini ya ringkasannya. Jadi ada 9 ya. Ini 7 tambah ada yang 2 tadi contohnya. Saya mohon ditulis sekarang ya, ditulis sekarang contohnya lengkap dengan namanya ya dan apa yang dia lakukan. Ya. Nanti dibuat nama di atas seperti biasa, foto terus japri ke WA saya. Ya, itu ya. Jadi ada 7 yang kita pelajari, Nak, ya, Al-Karim, Al-Mu'min, ya, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Ya, contohnya ada 9 semuanya. Silahkan dioret-oret dari sekarang. Ya. Catatan kan udah kemarin. Sekarang contoh saja, buat contoh. Ya, khusus buat contoh. Ya, oke. Contoh apa tuh, Bu? Ya, ini kan ada 7 nih. Nah, tapi contohnya 9 ya. Nomor 2 dan nomor 7 itu ada 2 contohnya ya. Oke, Bu. Oh, contoh sikap dermawan, sikap jujur gitu. Ya, betul. Baik, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu.